Polda Sumsel 24 jam hari ini. Upaya mencegah penyebaran dan perawatan bagi pasien terpapar COVID-19 terus didorong instansi vertikal di Sumatera Selatan. Terbaru, Kapolda Sumsel mengajak perusahaan untuk ikut berperan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hasilnya ada 1.000 disinfektan dan 1.200 ton oksigen cair akan disalurkan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan perawatan bagi pasien yang terpapar COVID-19 terus digalakkan instansi vertikal di Sumatera Selatan, seperti yang dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri yang mengajak perusahaan memerangi COVID-19 dengan ikut adil penyediaan kebutuhan oksigen dan disinfektan. Hasilnya, ada 1.000 disinfektan dan 1.200 ton oksigen cair akan didistribusikan kepada masyarakat. Cairan ini sendiri diberikan oleh PT OK Pulp and Paper Mills Group. Langkah Jenderal Bintang 2 ini pun diapresiasi Gubernur Sumsel Haji Herman Deru. Pihaknya sangat mensyukuri karena dengan kondisi pandemi saat ini masih bisa berbagi dan berperan dan mencegah penyebaran COVID-19. Bahwa kita masih bisa peduli, kita masih bisa berbagi, dan itu kontinu. Bukan hanya saat pelepasan ini. Ini adalah perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Pendidikan ini, dari korporasi-korporasi yang memberikan kepeduliannya. Harapan saya kepedulian ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi semua punya kewajiban untuk menginisiasi. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri mengatakan bahwa ini merupakan kerja bersama-sama baik pemerintah daerah, Polri, TNI hingga Dinas Kesehatan. Pihaknya akan memfasilitasi dan mengawal pendistribusian ini hingga sampai ke rumah sakit. Produksi mereka itu bisa 60 ton ya sehari ya. Jadi nanti pengaturan dengan Kadinkes, kami hanya membantu memfasilitasi, mengawal dan seterusnya. Jadi ini mereka berkolaborasi, CSR mereka berikan kepada masyarakat kita. Jadi ini gratis. Nanti Ibu Kadinkes yang akan mengatur rumah sakit mana yang kita berikan untuk di Sumatera Selatan ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palfres.com. Pemirsa, ratusan anggota polisi yang bertugas di jajaran Polda Sumsel belajar mengurus jenazah yang terpapar COVID-19. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan anggota jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sejumlah personel terlihat sedang menggunakan pakaian hazmat lengkap mulai membalut jenazah COVID-19 dengan plastik. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam peti dan dengan menggunakan tali secara perlahan dimasukkan ke dalam makam. Mereka bukan personel yang secara khusus mengurus jenazah yang terpapar COVID-19, melainkan anggota polisi yang kini sedang mengikuti pelatihan pemulasaran dan pemakaman jenazah yang terpapar COVID-19. Kegiatan ini sendiri dibuka langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri di lapangan Komplek Pakri Palembang. Kegiatan ini juga diikuti jajaran Polres di jajaran Polda Sumsel melalui Zoom meeting. Kapolda menjelaskan pelatihan pemulasaran dan pemakaman jenazah terpapar COVID-19 ini sebagai bentuk persiapan jikalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, karena itu saya berharap teman-teman yang bertugas sebagai pemulasaran adalah orang-orang yang betul terpanggil hatinya. Kalau tidak, saya sangat yakin ditinggal belah hari itu mayat, oke? Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palfres.com. Sejumlah instansi mulai berdatangan memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu sore kemarin. Selain memberikan bantuan sandang dan pangan, Tagana juga memberikan bantuan binaan mental dengan menggunakan kostum Spider-Man. Dengan menggunakan kostum Spider-Man, petugas Tagana mencoba memberikan permainan kepada anak-anak yang menjadi korban kebakaran di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis sore kemarin. Ulah petugas ini sebagai upaya membina mental anak yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, petugas dari berbagai instansi baik daerah maupun provinsi mulai memberikan bantuan pangan dan sandang kepada korban kebakaran.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansyah mengaku kedatangannya ke lokasi kebakaran untuk menyalurkan bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Bantuan sendiri berupa paket sandang pangan dan family kit. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Api semakin lahap puluhan rumah di Desa Ibul Besar karena mayoritas rumah panggung yang didominasi kayu. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Boyek harusnya belajar banyak tentang ilmu tahu diri. Pria 25 tahun ini nekat melakukan kekerasan dan mengambil ponsel anak pemilik kontrakan lantaran kesal ditagih uang PAM sama pemilik kontrakan. Pria berinisial MU alias Boyek hanya bisa pasrah saat diamankan personil Buser Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Dia terpaksa berurusan dengan polisi karena diduga melakukan aksi kekerasan disertai pengambilan secara paksa ponsel milik Ramdhani yang tiada lain anak pemilik kontrakan tempat dia tinggal. Kejadian ini berawal dari sang pemilik kontrakan M. Ibrahim Malik menagih uang PAM karena sudah 2 bulan menunggak. Namun bukannya berusaha mencari uang, Boyek malah kesal yang berujung dengan mengambil ponsel anak milik kontrakan secara paksa. Ini telah diamankan pelaku curas melanggar pasal 365 KUHP. Jadi yang diambil itu handphone dengan cara modusnya memukul korban dengan gear sepeda motor, kemudian handphonenya diambil. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat dengan tangan juga akibat pukul dengan gear sepeda motor tadi. Jadi sering melakukan aksinya atau gimana? Ini yang pertama kali. Akibatnya Boyek pun ditangkap anggota Buser Polsek SU2 saat bermain ponsel di teras kontrakannya. Aku tuh lagi nak dikapok apa? Tadi kelampiaskan anaknya. Ada masalah apa orang bapak dia? Masalah banyak. Banyak. Kamu kenal dengan dari korban? Kok males tapi ngapa kau ngambil HP-nya? Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.